Masih bersama saya Ignatius Haryono Putranto. Ini video yang terakhir dari chapter 2 Sistem Informasi Manajemen. Di video yang terakhir ini saya akan membahas mengenai apa sih peran penting dari Departemen Sistem Informasi yang ada di suatu perusahaan. Dan nanti juga yang akan banyak saya bahas di sini adalah kalau perusahaan itu punya Departemen Sistem Informasi, kemudian posisi orang-orangnya apa saja. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, secara konseptual, Lauden mengatakan bahwa Information Systems Department is the formal organizational unit responsible for IT services. Jadi, kalau di suatu perusahaan atau di suatu organisasi itu ada Departemen Sistem Informasi, maka departemen itu yang bertanggung jawab secara formal mengenai segala hal yang terkait dengan layanan dari teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ya istilahnya departemen IT-nya kan gitu. Nah, lebih lanjut Lauden mengatakan the Information System Department is responsible for maintaining the hardware, software, data storage, and networks that comprise the firm's IT infrastructure. Departemen IT atau Departemen SI itu secara praktik itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan perangkat keras, komputer, dan lain sebagainya gitu kan. Komputer, server, dan lain sebagainya, bertanggung jawab terhadap software yang dipakai perusahaan, apalagi seharusnya perusahaan itu kalau menggunakan software kan tentu nggak boleh pakai yang bajakan ya, harus beli software yang resmi kan gitu, yang berlisensi. Kemudian mengurusi penyimpanan data, juga ngurusin jaringan. Ya, apalagi di era sekarang pasti banyak perusahaan yang sudah menggunakan teknologi jaringan, maka itu harus selalu di-maintain agar koneksi jaringan yang ada di perusahaan, entah itu internet atau intranet, itu selalu dapat digunakan dalam kondisi yang baik. Karena di era sekarang nyawanya perusahaan itu biasanya terletak di jaringan ini. Jadi ya tanggung jawab Departemen Sistem Informasi itu berkaitan dengan ini semua ya, perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan. Lalu di dalam Departemen Sistem Informasi itu ada apa saja biasanya? Orang yang bekerja di dalamnya. Yang pertama ada programmer. Programmers are highly trained technical specialists who write the software instruction for computers. Jadi programmer ini adalah orang yang memang memiliki spesialis di bidang pemrograman, di bidang bahasa program untuk pembuatan software. Itu idealnya dimiliki oleh Departemen Sistem Informasi. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis constitute the principal liaisons between the information system groups and the rest of organizations. Jadi sistem analis ini fungsinya adalah untuk menjembatani hubungan antara Departemen SI dengan elemen-elemen atau departemen-departemen lain yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Termasuk misalnya ketika ada kendala pada sistem dari departemen-departemen yang lain misalnya. Nah, maka itu akan menjadi tugas dari sistem analis. Kemudian ada information system managers ya. Information system managers are leaders of teams or of programmers and analysts, project manager, physical facility managers, telecommunication managers, or database specialists. Jadi ini pimpinannya ya. Manajer sistem informasi. Ya. Jadi programmer, analis, project manager, dan lain sebagainya itu akan dipimpin oleh seorang manajer sistem informasi. Kemudian ada juga perusahaan yang memperkerjakan CIO. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah sering mendengar istilah Chief Executive Officer, ya, CEO, ya, di bidang sistem informasi ada CIO, Chief Information Officer. Chief Information Officer ini biasanya adalah kepala departemen SI-nya. Dan CIO, Lauden mengatakan CIO is a senior manager who oversees the use of information technology in the firm. Jadi tugasnya jadi CIO ini adalah manajer puncak, manajer senior yang tugasnya adalah untuk
overseas ya, mencakup seluruh penggunaan teknologi dalam perusahaan tersebut. Dia yang akan mengawasi. Today, CEOs are expected to have a strong business background as well as information system expertise and to play a leadership role in exploring new technologies and integrating technology into the firm's business strategy. Jadi di era sekarang, ya, Loudon mengatakan bahwa CIO itu di era saat ini juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis, tidak hanya memahami tentang teknologi informasi aja. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa seorang CIO di era sekarang itu juga bertugas untuk mengeksplor teknologi-teknologi baru yang sekarang muncul dan kemudian mengintegrasikan teknologi itu dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi kalau seorang CIO ternyata dia tidak memahami atau tidak punya background bisnis, ya maka dia pasti akan mengalami kebingungan bagaimana caranya mensejajarkan atau menselaraskan antara teknologi yang baru dengan strategi bisnis perusahaan. Ya, jadi pentingnya background bisnis CIO itu untuk ini. Ya. Kemudian ada juga yang namanya CSO, Chief Security Officer. The Chief Security Officer is in charge of information system security for the firm and is responsible for enforcing the firm's information security policy. Jadi kalau yang CSO, ya ini yang ngurusi keamanan sistem, bukan satpam gitu ya, tapi dia adalah yang ngurusi keamanan sistem informasi yang dipakai oleh perusahaan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ya tentu saja sistem informasi itu kan pasti rentan ya, vulnerable, rawan, ya, menghadapi risiko yang sangat tinggi. Maka untuk menjamin keamanan dari sistem informasi yang dipakai perusahaan, perlu adanya seorang CSO ini. Termasuk dia nanti yang akan enforcing policy. Istilahnya memaksa seluruh elemen perusahaan untuk menerapkan kebijakan keamanan sistem informasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. The CSO is responsible for educating and training users and IS specialists about security, keeping management aware of security threats and breakdowns, and maintaining the tools and policies chosen to implement security. Jadi tanggung jawabnya seorang CSO ini adalah selalu mengedukasi dan memberi pelatihan pada user ya, tentang keamanan sistem, pentingnya keamanan sistem gitu kan. Kemudian juga tugas lainnya CSO ini adalah untuk tetap selalu menjaga kesadaran manajemen terkait dengan ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari sisi keamanan sistem informasi, serta melakukan maintenance ya, pemeliharaan atas tools dan kebijakan yang dipilih oleh perusahaan untuk menerapkan keamanan sistem informasi. Jadi seluruh elemen terkait dengan security of information system itu menjadi tanggung jawab dari Chief Security Officer. Ya, maka orang yang bekerja sebagai CSO harus tahu ilmu security system, security of information system. Kemudian ada juga CPO. Nah ini kalau bagi saya ini sekarang penting banget ya, Chief Privacy Officer. Information system security and the need to safeguard personal data have become so important that corporations collecting vast quantities of personal data have established position for a CPO. Jadi Loudon mengatakan bahwa posisi CPO ini sekarang menjadi penting karena di era sekarang ya, perusahaan-perusahaan itu juga mengumpulkan data yang jumlahnya sangat banyak dan data-data itu sangat penting. Ya. Maka perlu ada orang yang mengurusi tentang keamanan, tentang privacy data yang dimiliki oleh perusahaan agar data tidak mudah bocor dan lain sebagainya. Maka muncullah posisi CPO, Chief Privacy Officer. The CPO is responsible for ensuring that company complies with existing data privacy laws. Jadi si CPO ini tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan itu sudah mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan aturan privasi data yang mereka miliki. Nah, yang menarik adalah di Indonesia ini aturan mengenai data privasi belum sepenuhnya ada, masih sebatas di UU ITE dan belum ada aturan khusus ya yang mengatur data privasi. Padahal itu sangat penting sekali, mengingat sekarang perusahaan semakin banyak mengumpulkan data karyawan dan customer ya, yang sifatnya private, tidak boleh dibocorkan kepada pihak luar kan gitu ya. Maka
Harusnya kalau sudah ada peraturan data privasi, ya nanti di perusahaan-perusahaan di Indonesia ada posisi Chief Privacy Officer. Kemudian ada Chief Knowledge Officer. Chief Knowledge Officer is responsible for the firm's knowledge management program. Jadi CKO ini fungsinya adalah untuk bertanggung jawab terhadap program pengelolaan pengetahuan perusahaan. Kemudian ada CDO, Chief Data Officer, bertanggung jawab untuk penggunaan informasi terkait dengan data, yaitu maximize the value organization can realize from its data. Kemudian yang terakhir ada end user. End user itu adalah representasi dari departemen lain di luar departemen sistem informasi. Jadi kalau di perusahaan ada departemen akuntansi, departemen penjualan misalnya, nah itu adalah end user. End users are representative of department outside of the information system groups for whom applications are developed. Ya, jadi kalau pengembangan sistem ada istilah user gitu kan. Nah, user ini adalah bagian-bagian lain dalam perusahaan di luar departemen sistem informasi yang menggunakan sistem yang ada di perusahaan. Nah, maka dari pembahasan saya tadi, ya, pentingnya departemen sistem informasi maka akan bermuara di sini. Ya. Keberadaan departemen sistem informasi merupakan bagian dari tata kelola IT ya. The question of how the information system department should be organized is part of the larger issue of IT governance. Kalau kita bicara governance atau tata kelola, tentu yang paling sering kita dengar adalah good corporate governance ya. Tata kelola perusahaan yang baik atau good government governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ternyata di dalam konsep corporate governance itu ada IT governance, di mana IT governance itu mencakup seluruh strategi dan kebijakan perusahaan dalam rangka menggunakan teknologi informasi dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi ketika sekarang perusahaan semakin banyak menggunakan sistem informasi, maka harusnya IT governance atau tata kelola teknologi informasi itu juga mendapat porsi yang perlu diperhatikan bagi perusahaan. Ya, karena apa? Karena dalam IT governance ini semua akan diatur dengan jelas bagaimana sistem dan teknologi informasi itu akan dapat digunakan di perusahaan. Maka di sini dijelaskan, it specifies the decision rights and framework for accountability to ensure that use of information technology supports organization strategies and objectives. Pentingnya tata kelola IT ini adalah untuk memastikan akuntabilitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka penggunaan teknologi informasi itu dapat mendukung seluruh strategi dan sasaran perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka inilah pentingnya kenapa IT itu harus dikelola dengan baik agar bisa mendukung pencapaian tujuan yang tentunya sudah ditetapkan oleh manajemen. Ya, apalagi di awal chapter 1 kita sudah bicara bahwa perusahaan keluar duit banyak untuk investasi IT. Ya kan? Kalau tidak dikelola dengan baik, ya eman-eman gitu kan, duit keluar banyak tetapi ternyata tidak banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Maka ini menjadi penting. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari seluruh rangkaian video SIM chapter 2. Terima kasih sudah menyimak rangkaian videonya dan kita bisa berdiskusi ya lebih lanjut mengenai materi ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video yang berikutnya.